Kalau memulai Pak, untuk integrasi sistem ini dari mana sih BUMN ini bisa memulai nih? Ya, kalau kita bilang mulai dari mana, tentu kita harus melakukan proses assessment terlebih dahulu ya. Tadi saya bilang bahwa yang mana duluan, ya kalau mau urutkan dalam proses value chain itu kan pasti dari aspek manajerial. Di situ kan ada planning, kemudian ada budgeting, ya, kemudian ada program kerja, itu kan yang pertama, itu dilakukan. Terus jadi core bisnis kan bagaimana produksi dilakukan dan sebagainya. Nah, kalau mau memulai, sekali lagi, kita bicara kalau sudah punya proses arsitektur proses bisnis ya, jadi kita agak cukup sulit bicara integrasi kalau nggak punya arsitektur proses bisnis. Jadi arsitektur proses bisnis atau enterprise architect tadi Baul bilang adalah mandatory, wajib. Yang sudah terarah ya Pak? Ya sudah terarah, harus ada. Kita nggak bicara integrasi jadi ngalor ngidul gitu. Kalau udah pakai itu kan kita pegangnya sama nih, mapnya kita sama gitu ya. Masalah mulai yang mana duluan ya tadi saya bilang adalah proses yang sakit atau proses yang paling memberikan manfaat ataupun nilai yang paling penting kepada customer. Menurut Pak Andi sendiri bagaimana sih Pak penerapan AI untuk manajemen BUMN itu idealnya Pak? Untuk BUMN ya, siapapun yang memakai secara organisasi maka harus berbasis pada manfaat dan masalah, udah itu aja. Dan kita harus mengambil perspektif bahwa AI itu adalah augmented intelligence. Jadi sebuah tools kecerdasan, still tools loh, still tools ya, tetap tools yang kita pakai. Kita adalah pengendalinya yang bisa membuat kita lebih produktif untuk sesuai peran kita masing-masing. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital. Halo rekan IT profesional, salam transformasi digital. Selamat datang di MIT Podcast, menuju Indonesia Digital. Bersama saya Aulia Novera, kami hadir dengan konsep baru, yaitu memberikan sebuah ruang diskusi strategis bersama para praktisi, tenaga ahli, dan juga pemimpin perubahan digital. Pada episode kali ini kita akan membahas tema besar dan penting, yaitu transformasi digital BUMN, menjaga keamanan, integrasi, dan inovasi berbasis AI. Transformasi digital hari ini bukan sekedar teknologi saja, tapi bagaimana organisasi itu mampu berubah dari dalam, mulai dari mindset, sistem kerja, hingga tata kelola informasi dan juga data. Inilah yang menjadi inti dari pendekatan DTAS atau Digital Transformation Acceleration Solution, sebuah solusi menyeluruh dari Inixindo Jogja yang akan membantu BUMN menjawab tantangan di era disrupsi. Untuk membahas lebih jauh, kita telah hadir bersama Bapak Andi Yuniantoro. Beliau merupakan CEO sekaligus tenaga ahli dari Inixindo Jogja. Beliau merupakan juga pemilik dari MIT Podcast yang sesungguhnya ya pemirsa. Yang telah membantu banyak sekali BUMN membangun digital ekosistem yang menyeluruh termasuk di sektor manufaktur, logistik, dan juga energi. Selamat datang Bapak Andi Yuniantoro. Selamat datang, terima kasih. Ini saya diundang di rumah saya sendiri. Diundang di rumah sendiri. Jadi biasanya saya nanya-nanya orang, sekarang saya ditanya nih. Jadi moga-moga saya bisa jawab. Kali ini dan kedepannya Bapak Andi ini malah akan ditanya di rumah sendiri ya Pak ya? Siap, sangat siap. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu, pasti. Terima kasih telah menyempatkan hadir ya Pak di tengah kesibukan beliau. Dari keliling seluruh Indonesia ya Pak ya, dan hari ini bisa hadir untuk rekan IT profesional yang ada di Indonesia yang sedang menyaksikan ini. Pak Andi, kita akan membahas nih Pak mengenai transformasi digital khususnya di BUMN nih Pak. Oke, BUMN ya, oke. Ya. Menarik sih. Menarik ya Pak ya. Saya pengen bahas, ini kan tadi di transformasi digital yang ada di BUMN, mulai dari keamanannya, kemudian integrasinya, dan sampai ke inovasi penerapan AI itu seperti apa ya Pak ya. Betul. Pak, kalau kita ngomongin transformasi digital, khususnya ada di BUMN ini sendiri, apa sih Pak yang menjadi tantangan utama nih transformasi digital yang ada di BUMN? Ya, ini menarik ya. BUMN ini kan, kalau dari singkatannya kan Badan Usaha Milik Negara. Betul. Ya, tetapi secara de facto ini adalah sebuah organisasi profit kebanyakan yang memang bergerak seperti swasta biasanya gitu. Jadi labeling plat merah ini kan lebih banyak karena dimiliki oleh negara kasarannya. Jadi ada
Pemilik-pemiliknya paling besar adalah negara kita sendiri. Betul. Nah, karakternya adalah apakah ini berkarakter birokrasi atau berkarakter swasta? Ini dua hal yang saya pikir masih agak sedikit mentalitasnya adalah mentalitas birokrat, tapi Betul. tuntutannya tuntutan swasta. Ini kan lucu bias ya di situ bias ya, Pak, terjadi bias di sini. Kalau swasta ya kita udah tahu lah swasta kayak kita Inixindo Jogja ini kan swasta ya, direktifnya sudah jelas, kemudian budaya kerjanya clear, kemudian instruksional code-nya juga clear. Tapi kalau kita birokrat kan ada sesuatu yang namanya bahasanya kita sering sebut dengan highly regulated. Oke. Ya. Company yang highly regulated itu kan sangat begitu top down, nggak bisa seagile itu. Betul. Tapi pada kenyataannya adalah BUMN itu dituntut untuk agile. Nah, tantangan yang kita bisa temui di BUMN dengan karakter ataupun perspektif transformasi digital itu biasanya pertama adalah nggak clear-nya tentang visi digital. Ini visi digital, kan yang paling penting itu adalah visi perusahaan udah clear ya. Visi perusahaan itu sudah sangat clear, kita mau begini. Saya pikir semua bisa dilihat di website-nya BUMN, apapun. Betul. Mau Pertamina, mau Telkom, mau Inka, mau PTPN, kita bisa melihat semua tentang visi misinya. Tapi ada nggak yang mendisplay visi digital? Nah itu jadi tantangan ya Pak ya? Kebanyakan nggak ada visi digitalnya. Betul. Nah, apalagi yang mengetahui visi digital itu hanya segelintir orang aja. Mungkin di level direksinya aja, atau mungkin bahkan cuman mungkin di unit IT-nya doang. Sedangkan seluruh pegawai BUMN itu pada nggak ngerti apa sih visi digitalnya. Karena memang yang namanya transformasi digital itu harus menyeluruh. Tapi harus clear dulu kita mau kemana. Jadi perusahaan itu harus clear kita mau kemana. Yang lain kan tinggal menuju ke sana. Itu nomor satu. Betul. Nomor dua adalah masalah gap mindset manusianya. BUMN itu kan ada generasi baby boomers masih ada, generasi X masih ada, generasi milenial masih ada, generasi Z juga masih ada. Nah ini ada gap kompetensi dan mindset yang berbeda. Ini ngefek banget ini. Jadi yang satu pengen agile, yang satu sangat konservatif untuk menjaga regulasi-regulasi yang matang. Nah ini berantem mulu nih. Jadi nggak selalu match dengan kondisi-kondisi yang ada. Yang ketiga adalah pendekatan teknologi yang belum kelihatan hasilnya. Oke, menarik. Jadi investasi teknologi ini kan mungkin spendingnya cukup besar juga ya, tetapi apa impact-nya itu belum terukur dengan sangat baik. Jadi saya memotret 3 hal. Saya nggak suka masalah ya, saya lebih senang memandang sebagai tantangan. Betul. Karena kalau sebagai masalah maka kita akan pada posisi yang lemah. Tapi kalau tantangan kita tertantang untuk menyelesaikannya. Jadi menurut saya, tantangan BUMN itu adalah belum adanya visi yang declare, visi digital yang clear dan menyeluruh ke seluruh segmen. Yang kedua adalah kaitannya dengan gap kompetensi dan mindset digital SDM yang banyak jumplangnya. Terus yang ketiga adalah investasi teknologi yang belum terukur dengan sangat baik. 3 itu menurut saya adalah tantangan terbesar dari BUMN sekarang. Dan itu juga pola pikir mungkin ya Pak, atau mindset mengenai budaya kerja itu juga menjadi tantangan utama juga ya Pak ya? Itu hal yang paling struggle atau bahkan hal yang paling males dilakukan oleh BUMN. Kenapa? Kan direktur BUMN itu umurnya pendek ya? Betul. Tapi bukan umur beneran bukan maksudnya. secara tapi umur jabatannya. Umur pendek ya Pak? Ya, jadi umur jabatannya pendek gitu. Jadi semua berlomba-lomba untuk kelihatan, untuk memiliki legasi. Ini lo kerjaanku dulu, ini. Bayangkan dalam tempo yang pendek kita harus memberikan legasi. Maka dia akan mengambil hal-hal yang gampang-gampang aja. Betul. Hal-hal yang gampang itu adalah adopsi teknologi. Gampang, tinggal beli, tinggal bikin, jadi. Tapi kalau Anda punya pekerjaan untuk mengubah mindset dan inovasi proses bisnis, itu kerjaan berat dan gila itu. Dan itu butuh panjang. Butuh waktu yang sangat panjang. Jarang pemimpin BUMN yang berani mengambil 2 langkah ini. Minimal memulai, at least nanti beliau akan digantikan, itu akan memiliki sesuatu aspek yang berkelanjutan. Jadi kebanyakan banyak mengambil aspek di teknologi yang fancy, yang keren, yang gemerlap gitu ya. Keren-kerenan legacy lah ya. Gemerlap gitu ya, gampang kelihatan orang gitu ya. Betul. Sebagai pilihan untuk dia mengambil sebuah quick win. Ketimbang aku mau benerin SDM, mindset, aku benerin proses bisnis,
Satu, nggak kelihatan sama siapapun, ya, hasil yang nggak kelihatan, aku dikikir nggak berprestasi. Paham kan? Paham. Itu case yang saya temui. Tapi berangkat dari tantangan inilah sebenarnya di TES ini hadir ya Pak ya? Iya. Sebagai solusi. Benar-benar, ya. Saya berasumsi bahwa, bukan berasumsi ya, saya pasti sudah riset ya, bahwa problem-problem kita di BUMN ini memang demikian adanya kayak tadi. Sehingga Betul. Inixindo Jogja ini menciptakan sebuah solusi yang saya sebut komprehensif dan berkelanjutan. Ada makna berkelanjutan di sini menjadi garis bawah. Meskipun nanti BUMN itu berganti pimpinan, saya pernah berkenalan dengan sebuah BUMN selama 10 tahun dan saya berkenalan dengan 4 direktur utama. Oke. 10 tahun, at least kalau di rata-rata masing-masing Dalam kurun waktu 2,5 tahun ganti direktur. 2,5 tahun ganti direktur. Secara rata-rata ya, Iya. mungkin kan tidak sesaklek itu ya. Maka kita punya solusi yang namanya DTAS tadi Mbak Aul sudah menyebut ya, Digital Transformation Acceleration Solution. Itu karakternya 2, komprehensif dan berkelanjutan. Berkelanjutan artinya adalah kita akan memberikan suatu fondasi yang kuat meskipun nanti berganti pimpinan, tidak seperti SPBU, mulai dari nol lagi ya, tapi akan berlanjut terus-menerus. Komprehensif itu adalah pemahaman kita, Inixindo Jogja, bahwa tidak ada satu keberhasilan karena faktor tunggal. Nggak ada. Jadi Mbak Aul sukses, itu pasti ada faktor A, B, C, D, E di lingkungannya yang mendukung itu. Nggak ada, kita sukses sendiri. Maka kita memiliki aspek komprehensif bahwa transformasi itu sukses karena ada multi-factor yang kita bangun. Nanti kita jelaskan faktor itu apa aja. Sudah sangat di-spill. Bisa kita lihat. Sama Pak Andi, tahan dulu Pak, masih banyak sekali pertanyaan. Saya nggak sabar kalau ngasih sesuatu yang keren itu, rasanya Indonesia harus segera tahu. Gitu. Berarti dari yang tadi Pak Andi juga sampaikan, bahwa sebenarnya transformasi digital itu sendiri tidak dimulai dari teknologi saja ya Pak ya? Tidak harus dari teknologi saja ya? Iya, saya punya analogi yang gampang. Mbak Aul kalau di rumah suka bikin es batu nggak? Masukin kulkas, masukin es batu. Iya, suka bikin es batu. Dari air berubah jadi es batu. Betul. Terus es batunya dikeluarin, jadi air lagi nggak? Jadi air lagi Nah, akhirnya. jadi air lagi. Itu perubahan bukan? Perubahan. Tapi balik ke posisi air lagi. Betul. Tapi kalau kita melihat seekor kupu-kupu yang beralih dari ulat ke pompong, kemudian kupu-kupu kecil, kupu-kupu dewasa. Betul. Kupu-kupu dewasa itu bakal jadi kepompong lagi nggak? Nggak akan Nggak jadi bisa. kepompong lagi. Dia dewasa, terbang, indah, dan mati akhirnya. Perubahan itu yang kita harapkan. Bahwa perubahan transformasi ini bukanlah sebuah perubahan air menjadi batu es, dan batu es bisa cair lagi, tapi kita pengen punya perubahan butterfly. Gitu. Jadi memang yang perubahan yang berkelanjutan dan tidak balik lagi ke posisi awal. Itu paradigma yang kita ambil dalam perspektif transformasi. Itu. Oke, berarti yang itu tadi ya Pak ya. Transformasi itu mulai dari kepompong sampai dengan kupu-kupu itu itulah wujud dari itu yang transformasi. kita ingin rekap seperti itu. Sehingga pendekatan teknologi tidak menjadi satu-satunya pilihan. Betul. Ya. Karena untuk bisa, kalau teknologi saja itu akan cenderung menjadi transformasi ARS. Iya. Inixindo nggak pengen transformasi ARS dong. Nanti ganti bos jadi berubah lagi. Dari nol lagi. Maka Inixindo bukan teknologi saja. Maksudnya bukan teknologi, tapi bukan teknologi saja. Karena kita Tapi masih membuat, banyak aspek. ada aspek lagi di situ, ada mindset digital dari seluruh pegawainya, kemudian inovasi proses bisnis. Dan baru juga teknologi. Apakah itu paralel atau serial? Kita lihat kondisinya. Yang Kita pasti bisa pilih ya Pak ya. harus berkelanjutan seperti kupu-kupu, bukan seperti ARS yang mencair lagi jadi air. Pak, kalau ngomong-ngomong soal keamanan nih di BUMN itu sendiri, kenapa sih Pak keamanan informasi itu sangat penting terutama di BUMN? Keamanan, sebetulnya keamanan tidak cuma sekedar penting di BUMN ya, tapi semua organisasi yang berdigitalisasi itu pasti keamanan. Jadi kalau kita punya dua mata uang, dua sisi mata uang, ada sisi sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah sini adalah digitalisasi, sebelah sini adalah security sebetulnya. Jadi kalau Anda mendapatkan uang, itu Anda nggak mungkin dapat satu sisinya doang kan? Betul. Harus dua-duanya sisinya. Sehingga sebetulnya dari aspek seberapa penting, ya itu sudah jadi satu paket bahwa kalau Anda digitalisasi, pasti Anda harus membuild
tentang keamanan. Jadi konteksnya itulah paketan gitu. Jadi kalau kita digitalisasi itu kita harus segera bicara tentang masalah keamanan. Itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi yang harus sudah terfikirkan sejak dari awal. Jadi saya sering menyebut adalah security by design. Betul. Jadi kebanyakan orang kita security-nya belakangan. Jadi misalnya begini, kita mau bikin rumah gitu ya, bikin rumah. Kita berpikir tentang keamanannya, rumahnya udah jadi, baru mikir, tak pasang CCTV kali ya, tak pasang satpam ya, tak pasang ini ya. Jadi kebanyakan orang berpikir security di belakang. Iya. Nah, kalau kita sudah menyadari di level bahwa digitalisasi dan security adalah dua sisi mata uang yang satu, maka digitalisasi juga by design, maka security juga harus by design. Itu yang harusnya dibangun dari sekarang. Jangan di belakang untuk menjadi solusi yang nggak penting. Itu kesalahan banyak orang tentang digitalisasi. Mungkin belum sadar aja. Belum ke Indo Jogja aja. Harus menjadi fondasi yang sudah terpikirkan by design sejak by awal design. ya Pak. Konteksnya adalah harus by design. Betul. Nah, mengapa sih Pak sebenarnya kolaborasi dengan pendekatan di TAS ini sendiri ya? Terutama kita nih, Inex Indo Jogja sebagai pihak ketiga itu ternyata menjadi penting nih dalam proses transformasi digital ini sendiri. Iya, semua bicara transformasi digital, tapi banyak yang tidak tahu bagaimana cara memulainya. Kebanyakan orang itu kayak saya nih, saya tuh nggak begitu suka basket loh. Oh ya? Ya dengan setinggi ini saya nggak suka basket. Setinggi ini ya, tidak suka basket? saya volley sukanya. Okay. Ya itu masalah sejarah ya. Saya tidak suka main basket ya, tidak bisa main basket dengan baik. Kemudian saya disuruh main basket, mungkin saya agak enggan dikit, enggak. Tapi kalau volley, ayo aja, gitu. Ayo karena saya punya skill. Nah itu kebanyakan kan orang seperti itu juga. Pada saat kita bertransformasi digital, maka yang didekati adalah digitalnya duluan. Betul. Karena digital itu serasa manis, secara bagus gitu ya, citranya bagus, gambarnya bagus, dan rasanya aku bisa. Karena kita biasanya suka yang instan-instan, yang cepat aja gitu. Sedangkan kata-kata transformasinya yang kita lihat tadi di depan, transformasi digital itu kalau belajar dari bahasa Indonesia kan ada subjek dan predikat. Subjeknya apa? Transformasinya. Predikatnya digital atau bahkan objeknya mungkin digital atau keterangannya adalah digital. Tapi orang lebih condong ke digitalnya dulu sebagai tindakan awal, transformasinya ditinggal karena transformasi dianggapnya memang susah, memang itu berdarah-darah gitu ya. Kalau digital kan aku tinggal beli aplikasi jadi, aku tinggal bangun sebuah aplikasi mobile, terus aku launching, aku udah terdetek sebagai digital. Maka kita kadang melihat ada launching di sana sini itu, launching app, langsung kita menjudge dia digital. Itulah gampang sekali kita menjudge itu. Padahal bukan di situnya ya Pak. Padahal belum tentu dia transformasi loh. Betul. Transformasi ini ada dua aspek yang masih harus dijalankan lagi dan struggle-nya ada di sini. Gitu. Ya, inilah kita hadir ya Pak dalam ingin ya membenahi bagaimana mindset transformasi digital itu sebenar-benarnya ya Pak ya. Ya, kita berusaha untuk memastikan seluruh BUMN organisasi sukses bertransformasi. Tujuannya itu aja sih kita. Betul. Jadi mungkin teman-teman BUMN sudah banyak yang melakukan transformasi juga. Banyak. Saya yakin banyak gitu ya, karena banyak yang sudah sadar gitu ya. Tetapi apakah mereka punya sustain, punya keberlanjutan, itu yang kita mesti pertanyakan. Dengan karakter Indonesia yang politik minded. Betul. Tahu dong berita-berita itu, siapa direktur BUMN, siapa komisaris BUMN, bisa begitu berubah begitu cepat. Ya kan? Kita nggak tahu tiba-tiba udah ganti direkturnya, ganti komisarisnya, ganti kebijakannya. Maka saya hanya pengen Inex Indo Jogja ini memberikan fondasi yang kuat. Siapapun bosnya, maka kita bisa tetap berubah jadi kupu-kupu, tidak lagi berubah jadi es air lagi. Itu aja sih pesan pertama tentang solusi yang kita mau berikan. Fondasinya kuat dan juga clear ya Pak ya. Iya. Siapapun pergantian pemimpinnya tidak akan mempengaruhi dari transformasi digitalnya gitu. Pak, kalau kita balik ke keamanan yang tadi ya Pak ya. Pak Andi boleh diceritakan nggak bagaimana sih Inex Indo Jogja itu dapat membantu C-Cert nih Pak? Saya pengen ngobrolin soal C-Cert di BUMN nih. Mungkin teman-teman ada yang masih belum familiar atau memang sudah tahu mengenai C-Cert ini? Ya, C-Cert itu kan
insiden respon ya, tim ya, komputer incident response tim ya, karena memang tadi saya sampaikan bahwa digital itu adalah dua mata sisi dengan security, dia harus ada. Kita harus memandang secara holistik terlebih dahulu, bahwa kalau kita mengambil framework dari NIST, kalau kita bilang hal yang ada di Indonesia cukup jadi common ya, itu ada identify, protect, detect, respond, recover. Yeah. Ada lima fase yang ada. Identify, kemudian protect, kemudian detect, ada respond, ada recover. CISA tadi ada nomor 4, yaitu namanya respond. Berarti kan sudah terjadi attack ya, telah terjadi sebuah bencana, terjadi serangan. Bagaimana kita merespon? Nah, respon itu kan pertama harus ada SOP-nya. Kita ada SOP-nya kalau kita terjadi serangan tuh kayak apa? Ibarat kata nih, apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan saat kita kemalingan misalkan. Atau sesuatu hal apalah misalkan. Kompornya meleduk lah misalkan. Jangan yang aneh-aneh lah. Pokoknya kompornya meleduk gitu aja. Apa SOP yang harus kita lakukan? Kan apa sudah pertama kali harus kita kita harus cari casket basah ditumpukin. Ya itu kita udah punya SOP-nya gitu ya. Terus yang kedua adalah setelah kita memahami SOP step by step mesti ngapain. Yang kedua kita harus mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan at least kepada pihak internal dan kemudian eksternal. Ya. Kita bisa melihat kejadian beberapa waktu lalu banyak sekali ada bank-bank yang kena hack misalkan. Ya kan kita kalau kita bicara banyak hack ya. Mungkin saya pernah bicara bahwa hampir setiap bulan kita selalu mendengar berita di-hack gitu. Bahkan setiap hari, Pak. Iya, Kita lihat bisa jadi. Nah, banyak media. Bisa di bank pemerintah, macam-macam ya, itu selalu ada. Tapi kita tidak punya atau belum memiliki pola komunikasi yang keren untuk disampaikan kepada internal dan kepada publik. Dan kepada eksternal ya. Iya, eksternal, kepada publik dan kepada eksternal. Gimana sih? Oh, kami terjadi sepertinya semua dibiarkan adem, anyem, nanti hilang sendiri tanpa ada solusi, tanpa ada forensik ataupun apapun ya, sehingga kita sendiri bertanya-tanya nih bagaimana dataku, bagaimana iniku segala macam, tidak ada penjelasan yang komprehensif. Jadi memang yang pertama adalah SOP kalau terjadi insiden, yang kedua adalah teknik komunikasi, bagaimana menyampaikan di internal company perusahaan itu sendiri, kemudian di eksternalnya. Yang ketiga adalah melakukan forensik ya, melakukan analisis forensik sebetulnya bagian mana yang menjadi celah atau lubang, kemudian dari mana serangan itu terjadi, dan apa saja yang dilanggar, apa saja yang rusak, dan sebagainya. Yang kedua masalah pelaporan. Di Indonesia ini kan ada badannya yang bisa dilaporkan ya, baik itu dari kaum Digi maupun di BSSN. Anda mesti lapor kemana? Ya, apalagi nih kalau kita bicara nanti PDP ya, bridge di bidang pelindungan data pribadi ini sudah ada orang dilaporkan kemana, dan kita dilindungi banget oleh negara. Sangat jelas ya, Pak. Sangat jelas. Jadi saya pikir CISET perannya akan jadi 4 itu. Kalau kita melihat umbrella-nya, jadi identify, protect, detect, respond, recover. Sedangkan di respon sendiri tadi yang seperti saya ceritakan. Bahkan sampai ada evaluasi menyeluruh ya Pak, dari semua insiden yang terjadi tersebut. Harus ya, karena supaya jangan terulang lagi lah kira-kira. Kalau untuk meningkatkan kesiapan CISET sendiri Pak, di korporasi-korporasi, terutama di BUMN gitu, seperti apa Pak? Ya, semua akan kembali kepada orang ya. Ya, yang melakukan SOP itu orang juga. Ya kan, bener kan? Yang mengkomunikasikan orang juga. Iya. Ya kan? Yang melaporkan orang juga, yang melakukan forensik orang juga. Jadi kalau SOP udah rapi, udah bagus, maka at the end adalah man behind the gun. Ya, jadi kuncinya adalah orang-orang yang bisa melakukan SOP itu semua dengan sangat baik. Maka tentu masalah sertifikasi, ya orang-orang dari CISET itu harus punya sertifikasi yang relate sama CISET, misalkan untuk memberikan respon dan sebagainya. Bagaimana teknik public speaking yang bagus, communication skill yang bagus, ya nggak cuma mengerti teknis, tapi juga mengerti ilmu sosial. Karena itu harus ngomong, yang diomongin manusia. Nggak cuma jago nge-patch, nggak jago forensik, tapi harus jago ngomong untuk mengkomunikasikan kejadian ini. Ada masyarakat itu yang perlu tahu, ada need to know, ada want to know. Yes. Need to know itu kan perlu tahu. Kalau want to know kan kepo namanya. Tidak perlu kita beritahu dong, ya kan? Want to know itu. Jadi ya ini nggak usah dikasih tahu lah. Yang ini disampaikan untuk memberikan kejelasan minimal kepada nasabah, kepada masyarakat bahwa ini loh yang terjadi, impact-nya akan seperti ini, kami akan bertanggung jawab, action yang kami lakukan seperti ini. Supaya tidak terjadi misinformasi juga. Betul, supaya nggak di TikTok itu banyak sekali hal-hal, apalagi sekarang AI itu. Jadi
aku nggak ngomong gitu kok jadi ngomong begitu gitu kan. Nah itu yang mesti dicegah dengan knowledge kepada orang yang bersertifikat terkait dengan CISET. Itu kan dari SDM-nya nih Ya. Pak Andi. Kalau dari korporasinya sendiri Pak, kita bisa mungkin mulai dari maturity assessment Pak. Ya, kalau kita bicara masalah maturity assessment itu kan sebetulnya masalah proses sudah dilaksanakan atau belum. Itu namanya maturitas itu kan proses sudah dikerjakan atau belum. Nah, kalau dari sisi maturity kita bisa melihat dari aspek seberapa CISET itu sudah melakukan tindakan-tindakan dari mulai apakah CISET itu sudah dibentuk, apakah CISET itu sudah memiliki SOP dan melaksanakan SOP-nya, kemudian apakah sudah diisi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi dan pernah dicoba. Pernah nggak kita di kantor itu ada simulasi pemadam kebakaran? Pura-puranya ada pemadam. Ada kan harusnya kita bisa memiliki itu? Harusnya ada. Pernah nggak kita ada simulasi insiden? Tiba-tiba kita punya sesuatu, misalkan server down gitu, apa yang harus kita lakukan? Dan segala macam. Jadi harus ada simulasi itu. Nah, itu yang akan kita bisa cek dalam aspek maturitas korporasi. Apakah perusahaan-perusahaan sudah bisa atau sudah pernah melakukan proses-proses tersebut? Nah, itu yang biasa kita bantu untuk melakukan proses assessment, nanti kemudian ada gap analysis dan correction, baru kita perbaiki, kita cek lagi sampai akhirnya CISET itu benar-benar bekerja. Jadi nggak cuma sekedar ada, banyak kan organisasi yang bilang punya CISET nggak punya, pas dicek orangnya nggak ngerti apa-apa. Jadi hanya sebatas legalitas bahwa kita punya CISET. Kalau kita bicara di BUMN, di negara kita itu kan CISET salah satu yang membinanya adalah BSSN. BSSN itu kan bagaimana mereka punya target untuk memiliki CISET sekian di negara kita, gitu ya. Nah, sudah sangat concern ya. Sudah sangat concern, tetapi mungkin kita bisa improve lagi, sekedar jumlahnya cukup, tapi juga kompetensinya cukup. Kompetensinya memadai. Dua hal loh, ada dan bisa bekerja. Jadi tidak hanya ada, tapi memang capable. Betul. Itu ya Pak. Ya, itu yang mesti kita improve terus-menerus. Untuk isu mengenai keamanan data ini sendiri Pak, solusi mana dari DTES yang paling relevan nih Pak? Yang bisa kita tawarkan? Apa nih, data? Ya, mengenai isu keamanan ini tadi, keamanan data. Keamanan data sebetulnya banyak ya, karena selalu kita bilang bahwa keamanan data selalu inline dengan digitalisasi. Maka pendekatan kami atau Indo ini kan selalu ke 3 hal, people, proses, dan teknologi. Kalau kita bicara kepada people, tentu kepada digital awareness sama kompetensi terkait dengan data. Kemudian masalah proses itu kita bikin kelembagaan, ya. Tadi ada unit khusus, seperti kita pandu juga untuk membangun unit PDP yang untuk pelindungan data pribadi atau penjabat data pribadi itu kita bangun. Kemudian yang ketiga di aspek teknologi, implementasi beberapa teknologi untuk forensik log ya, sama protect and detect. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi pendekatannya semua tercover di solusi B, solusi G, dan solusi F. Itu kalau nanti teman-teman bisa melihat solusi kita ada 7, dan memang kita menyebutnya A, B, C, D, F, G gitu ya, maka Anda bisa melihat di situ kita punya muatan hampir di semua solusi terkait dengan security. Apalagi kalau untuk security atau keamanan data, di solusi G kita kan ada IT governance dan juga manajemen ya Pak, yang di dalamnya termasuk untuk penerapan ISO 27001 dan lain-lain ya Pak. Ya. Kalau di solusi G itu kan ada yang namanya IT governance ya, bagaimana tata kelola IT diterapkan. Karena bagaimanapun juga transformasi digital akan relate sama teknologi. Nah, kemudian tata kelola kita itu menggunakan yang namanya COBIT. Ya, COBIT itu kan kalau kita lihat kan ada bagian proses, ada namanya plan and organize, building and implement, kemudian deliver support, sama dengan monitor and evaluate. Nah, 4 itu yang kita bisa support terkait dengan assessment ISO 27001, bahkan kita membuka service vulnerability assessment loh. Betul. Service vulnerability assessment buat rekan-rekan BUMN ataupun siapa yang meminta kepada kita untuk melakukan vulnerability assessment, kita siap sebetulnya. Kita sangat siap dan kita siap dengan NDA juga. Yes. Datanya sangat rahasia, kita memahami, kita bisa memberikan jasa untuk vulnerability assessment. Dan sampai dengan reporting. Penetration testing. Kalau penetration testingnya lain cerita. Kalau vulnerability assessment adalah kita memberikan report terhadap
vulner yang possible di lingkungan sistem Anda. Benar. Gitu. Kalau pentest itu kan 1-0, itu the next step lah. Tapi The kalau next yang step ya, ya, Pak, ya. VA-nya itu Bisa bisa kita mulai dari bantu. VA dulu. Iya, betul, dari VA dulu. Pak, ini kan tadi kita udah bahas masalah keamanan. Hmm. Saya pengen bahas masalah integrasi nih Pak, karena di topik kita kan ada juga masalah integrasi. Untuk integrasi sistem nih, dari mana sih BUMN itu bisa memulai Pak? Seharusnya memulai dari mana sih untuk integrasi? Ya, integrasi sistem itu akan sangat terkorelasi dengan proses bisnis. Kita harus berjalan dari sini. Proses bisnis akan cukup sulit sebuah organisasi BUMN ataupun apapun melakukan integrasi kalau tidak memiliki arsitektur proses bisnis. Benar. Jadi semua perusahaan harus memiliki arsitektur proses bisnis, baru kita bisa melihat. Bahkan kalau di Nixindo sendiri, mungkin teman-teman setiap pagi harus saya paksa untuk melihat yang namanya proses bisnis di Nixindo yang ada 26, itu baru level 1 ya. Level 2 dan 3-nya ada di saya sendiri. Kita sampai harus itu, hafal setiap hari ya, itu ada yang need to know, ada want to know. Yang need to know level 1 aja. Level 2, level 3 ya, ada beberapa layer yang boleh tahu gitu ya. Jadi teman-teman harus mengetahui yang namanya arsitektur proses bisnis. Pun demi organisasi proses bisnis di situ. Dari situ kan Mbak Aul juga sendiri sudah sangat hafal ya, nomor 5, 6, 7 itu apa. Betul. Kita bisa melihat bahwa disitulah kita bisa membangun keintegrasian. Oh, ternyata dari proses bisnis nomor 5 harus terintegrasi dengan nomor 6. Nomor 6 harus ke nomor 7, nomor 7 nomor 8. Terus nyambung ke sana ke sana. Nah, dari mana kita bisa memulai? Ya, silakan dipilih aja bebas. Kalau kita menggunakan pendekatan value chain management, itu kan proses bisnis itu saya bangun dengan 3 blok. Yang pertama managerial proses, ada core proses, kemudian ada supporting proses. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu quality proses. Ya, ada 4 sebetulnya yang kita terserah aja sih. Itu kan best practice-nya. Jadi pertama adalah kalau sudah punya, yang susah kalau belum pada punya nih. Iya. Makanya kan kalau salah satu di DTAS, di Solusi G, termasuk kita membuat arsitektur proses bisnis. Ya. Oh, enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur EA itu adalah di dalamnya pasti ada arsitektur proses bisnis pasti di dalamnya. Karena kalau kita bicara enterprise arsitektur itu kan integrasi antara strategi, proses bisnis dan teknologi. Betul. Jadi otomatis kalau bikin EA enterprise arsiteknya dari Nixindo udah pasti dapat arsitektur proses bisnis ya. Udah pasti holistik ya, Pak ya. Udah pasti. Nah, dari arsitektur proses bisnis itu kalau dijambrengin itulah yang kita mau integrasikan kan. Betul. Ya. Oh, ternyata kalau di Nixindo pasti ada 26. Ya udah pasti hafal semua. Kalau ada karyawan Nixindo yang nggak hafal PBX 26, nah itu berarti bahaya itu. Ya, dia harus tahu dulu PBX 26 itu seperti apa. Anda bisa melihat di sini. Boleh kok kalau nanti mau konsultasi di sini, boleh lah ini loh. 20. Toh level 1 kan. Level 2, level 3-nya kan kita nggak bisa buka gitu ya. Tapi level 1-nya boleh lah itu untuk bisa melihat. Dari situ kita bisa melihat mana yang kita mau integrasikan. Masalah mana duluan adalah tentu ada banyak pendekatan. Ya, tentu prioritasnya adalah yang sakit dulu, yang kita mau integrasikan. 1, boleh yang sakit dulu. Yang kedua adalah paling memberi manfaat. Itu yang boleh. Mana yang paling memberi manfaat? Nah, di 2 itu aja, yang sakit atau yang paling memberi manfaat. Terserah, mereka mau pilih yang mana yang kita mau integrasikan. Mungkin Mbak Aul juga sudah melihat, oh Pak kita punya masalah nih di nomor 4, 5, 6. Ya udah kita integrasikan di 4, 5, 6. Selesaikan di bagian situ dulu. Kalau ngelihat 26 dulunya kan butuh proses panjang. Kita harus mengambil prioritas mana yang harus diintegrasikan terlebih dahulu. Sehingga setelah memiliki arsitektur proses bisnis, langkah kedua adalah kita harus melakukan yang namanya proses bisnis analisis. Yeah. Proses bisnis itu menjadi dokter untuk mendeteksi mana yang sakit. Yang sakit itu adalah yang proses bisnisnya mengambil sumber daya paling banyak, dikerjain oleh banyak orang, waktu prosesnya lama banget, hasilnya kecil. Nah, itu kan pasti sakit dong. Gitu ya. Nah, jadi nomor 3 adalah melakukan analisis proses bisnis. Ya. Yang ketiga adalah kita akan melakukan inovasi proses bisnis. Yeah. Inovasi itu bagaimana mempercepat dan sebagainya. Nah, inovasi proses bisnis, di dalamnya pasti ada yang namanya integrasi dan digitalisasi. Ya, disitulah. Jadi, teman-teman harus memahami bahwa integrasi itu adalah bagian dari proses inovasi proses bisnis. Itu harus dilakukan dulu. Gitu. Jadi, setelah itu integrasi ya sekaligus kita mendigitalisasikan. Jangan sampai Anda mendigitalkan sesuatu yang sakit. Percuma dong, yang harus digitalkan adalah proses bisnis yang sudah sehat, yang sudah diinovasi, baru didigitalisasi. Jangan sampai kita mendigitalisasi sesuatu yang belum diinovasi. Nanti kan 2 kerjaan lagi, capek. Gitu.
Maka tidak akan menjadi hasil apa-apa Oh ya, Pak? iya, nggak apa-apa, cuman digital doang, tapi nggak menyelesaikan banyak masalah. So what? Iya. Gitu aja. Kalau di sektor BUMN sendiri, Pak, yang berhasil terintegrasi sistem nih, Ya. dari mana nih, Pak? Ya. Sektor mana? Sektor ya, kalau kita bisa bicara banyak, integrasi itu lebih enak kita lakukan di konteks manufacture. Jadi kan BUMN itu banyak hal ya. Ada yang di bidang telco, ada di manufacture, ada bidang jasa, ada di bidang pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Banyak sekali gitu ya. Nah, kalau kita bicara di aspek manufacture, itu kan membutuhkan sebuah ketepatan yang sangat ya, presisi ya. Kalau kita manufacture tuh kayak kita bikin mobil, kita mungkin bikin kereta, kita bikin pesawat. Bayangin kalau skrup ukurannya dari sana 10, beda 1 mili aja kagak bisa nyambung gitu. Nggak bakal cocok. Nggak bakal cocok. Maka kan integrasi dari proses A ke menuju B itu harus terjadi secara online atau real time dengan data yang bisa dipercaya. Sehingga tentu yang sangat banget membutuhkan hal itu dengan baik supaya kita lebih efisien kerjanya ya mungkin di bidang manufaktur akan membutuhkan hal tersebut. Sehingga kemungkinan berhasil kemungkinan berhasil tinggi karena memang kebutuhannya. Jangan lupa, karena kebutuhan ya. Sesuatu yang akan sukses itu adalah saat sudah berbasis pada need. Yes. Karena kalau need berarti kan kalau nggak makan ya nggak bisa gitu aja. Itu menurut saya sih itu. Kalau memulai Pak untuk integrasi sistem nih dari mana sih BUMN ini bisa memulai nih? Ya. Direkomendasikan dari mana Pak? Ya, kalau kita bilang mulai dari mana, tentu kita harus melakukan proses assessment terlebih dahulu ya. Tadi saya bilang bahwa yang mana duluan, ya kalau mau urutkan dalam proses value chain itu kan pasti dari aspek manajerial. Di situ kan ada planning, kemudian ada budgeting, ya, kemudian ada program kerja, itu kan yang pertama, itu dilakukan. Terus ya di core bisnis kan bagaimana produksi dilakukan dan sebagainya. Nah, kalau mau memulai, sekali lagi, kita bicara kalau sudah punya proses arsitektur proses bisnis ya, jadi kita agak cukup sulit bicara integrasi kalau nggak punya arsitektur proses bisnis. Jadi arsitektur proses bisnis atau enterprise architect tadi Baul bilang adalah mandatory, wajib. Yang sudah terarah ya Pak? Ya sudah terarah, harus ada. Kita nggak bicara integrasi jadi ngalor ngidul gitu. Kalau udah pakai itu kan kita pegangnya sama nih, mapnya kita sama gitu ya. Masalah mulai yang mana duluan ya tadi saya bilang adalah proses yang sakit atau proses yang paling memberikan manfaat ataupun nilai yang paling penting kepada customer. Apapun, kita harus memiliki customer focus. Maka yang berorientasi kepada customer harus didahulukan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat customer. Karena yang bayar bisnis kita kan customer. Jadi, mana duluan saya nggak bisa jawab ya. Tapi yang pasti yang memiliki masalah atau yang memberikan manfaat terbesar buat customer. Itu yang harus didahulukan diintegrasikan secara pelan-pelan. Dan pendekatan Inixindo Jogja sendiri dalam mendampingi ini, setiap organisasi itu mulai dari mananya juga beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Nah ini asiknya gitu ya, bahwa kita nggak punya satu solusi satu untuk semua. Yes. Kita nggak suka yang template base. Ya, jadi ada template base ini. Jadi kalau solusi itu kan, kalau dipakai template ya, Baul sakit, mohon maaf saya milih merek obat ya, Baul sakit perut, saya kasih Panadol. Saya dokter nih Mbak, nah suatu lagi perut, Panadol. Baul lagi sakit gigi, tak kasih Panadol juga. Panadol lagi. Semua sakit, obatnya satu, Panadol. Mohon maaf ya, merek yang saya kenal aja. Ini nanti disensor ya? Disensor. Gitu nama obatnya. Nah, karena berbasis pada template ya. Kebanyakan kan orang mendampingi ataupun konsultan mendampingi itu template base ya, satu solusi untuk semua. Apalagi kondisi berbeda negara misalkan, atau berbeda daerah, berbeda kebijakan akan memiliki treatment yang berbeda juga. Maka solusi kita adalah tailor. Kita akan menjahit atau bahasanya akan menyesuaikan dengan custom base. Custom base atau istilahnya use case. Ya, nanti ada pendekatan yang kita lakukan adalah mendefine terlebih dahulu antara use case atau kita meramu antara use case dan juga kondisi aktual. Use case itu kita akan dipecah menjadi 3 hal. Based on problem, based on opportunity, based on directive. Kan beda-beda. Kalau kita bicara masalah bank, maka akan bicara masalah DMAB. Dia akan bicara masalah peraturan OJK. Tapi kalau kita bicara perusahaan non-bank, nggak ada tuh OJK. Beda lagi. Iya. BUMN kita akan bicara masalah permen BUMN tentang tata kelola dan lain sebagainya. Semua aspek industri memiliki rule of the game-nya sendiri-sendiri.
Yang kedua adalah kita bisa melihat level enterprise-nya. Apa visi misi perusahaan itu? Apa strateginya? Apa IT treatment-nya? Kemudian apa risk-nya? Berapa jumlah pegawainya? Apa culture-nya? Itu kita olah demikian sehingga kita mendapatkan yang namanya use case. Ya. Use case inilah yang akan nanti memberikan warna kepada 7 solusi yang kita miliki di A, B, C, D, E, F, G tadi. Sehingga kita akan menggaransi bahwa organisasi yang mengambil atau mendapatkan solusi DTAS dari Nixindo Jogja akan disesuaikan dengan their condition, their problem, their opportunity, or their directive. Masing-masing ya. organisasi Jadi, berbeda-beda. Beda-beda. Tidak satu solusi untuk semua, tidak untuk satu template satu Untuk semua? Bukan. Tapi kita tailor. Karena negeri kita beragam-ragam. Banyak suku, banyak budaya. Nah, saya ngikutin Bhinneka Tunggal Ika aja. Gitu, bahwa kita berbeda-beda tapi satu juga. Tapi memang nggak bisa ngobrol sama orang Batak ya, udah horas bah. Ya. Ngobrol sama orang Sunda, kumaha damang. Nah, saya ngomong Jawa, dalam deh. Ya, itu kan saya harus membedakan saat ngobrol sama Pendekatannya tentu aja beda-beda. beda-beda. Nah, itu bedanya Nixindo dari yang lain. Mungkin yang lain ya Pak ya? Ya. Karena harusnya cuma SCTV yang satu untuk semua ya Woi, Pak? aku nggak tahu. Bener ya? Iya itu, slogan SCTV yang satu untuk semua. Nah, sedangkan ini masih nonton TV ya? Masih Kayak ya Pak YouTube ya, kita nonton YouTube ya. Pak, ini tadi kita udah bahas mengenai keamanan, Yuk. kemudian mengenai integrasi. AI nih Pak sekarang. Wah ini Wih, keren. kita lagi berlomba-lomba dalam penerapan AI ya Pak ya? Iya. Menurut Pak Andi sendiri bagaimana sih Pak penerapan AI untuk manajemen BUMN itu idealnya Pak? Untuk seperti BUMN apa? ya. Tapi sebetulnya saya mau cerita dulu ya. Saya juga banyak melihat di YouTube, di Short, di Instagram. Ini pemerintah kalau nggak segera turun tangan sih, ngeri ya. Ya. Itu saya menonton sebuah, lupa saya, Short ataupun Instagram gitu ya, yang mendengar Pak Karno, Presiden kita yang pertama, bicara yang belum pernah saya dengar atau tonton sebelumnya tentang Super Smart. Wow. Mungkin kalau saya langsung punya awareness tentang, ini bener nggak ya? Saya selalu mengerutkan dahi, bener nggak ya? Ini AI nggak ya? Jadi agak trust issue ya Pak? Iya, kalau orang tua kita yang nonton sesuatu yang sudah, orang tua kita kan kita pegangin handphone juga kan, kadang di share itu dia ngelihat, itu beritanya kita bisa ambigu loh, bener apa enggak gitu, dan pemerintah belum tegas mengambil langkah hal tersebut. Ya, kemudian ada penyanyi-penyanyi yang lagunya suaranya si A. Saya yakin yang nyanyi lagu Mangu itu kan 420 aja sih, Ariel Semana itu. Tapi kok ternyata ada Ariel yang nyanyi juga, ada jangan-jangan nanti ada Ahmad Albar yang nyanyi juga, nanti ada Dewi Persik, Mas Ebit, GAD nyanyi gitu. Padahal beliau mereka ini pesohor-pesohor kita ini nggak nyanyi gitu, tapi di internet nyanyi. Nah, ini tanggung jawabnya gimana? Iya. Gitu ya. Itu keresahan saya yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang paling penting itu bagaimana kita negara hadir lah. Seperti waktu saya sempat ke US kemarin, negara begitu mengontrol perkembangan AI di Amerika gitu. Negara kita kan los-los aja. Setahu saya loh, mungkin saya salah bahwa mungkin ada institusi atau kementerian yang kompeten sedang membuat dan sedang ini kita nggak tahu. Kita berpikir kita berpikir positif aja bahwa negara kita sedang memperbaiki ini semua supaya yang di YouTube AI itu kita bisa atur gitu ya. Ada nenek-nenek tiba terbang terjun dari terjun dari pesawat dan lain sebagainya. Itu kan juga menjadi suatu hal yang kita mesti asumsikan. Nah, kembali ke BUMN dengan AI, sebetulnya gampang banget ya. AI itu siapapun yang memakai secara organisasi, maka harus berbasis pada manfaat dan masalah, udah itu aja. Dan kita harus mengambil perspektif bahwa AI itu adalah augmented intelligence. Jadi sebuah tools kecerdasan. Still tools loh. Still tools. Tools ya, tetap tools yang kita pakai. Kita adalah pengendalinya. Yang bisa membuat kita lebih produktif untuk sesuai peran kita masing-masing. Kalau kita sebagai seorang CEO lebih produktif untuk mengambil keputusan dengan baik, mengambil strategi dengan baik. Kalau kita seorang staff, mungkin kita mengerjakan sesuatu yang rutinitas, kita yang biasa 10 jadi 20. Jadi goalnya adalah augmented intelligence itu adalah meningkatkan produktivitas
manusia, sesuai yang kita kontrol dan kita kendalikan. Itu yang saya perspektifkan AI untuk siapapun, at least itu termasuk kepada BUMN. Jadi augmented intelligence. AI sebagai augmented intelligence, sebagai tools yang membantu meningkatkan produktivitas manusia. Mereka tidak pernah sederajat sama kita. Mereka tidak pernah sederajat sama kita. Kita manusia adalah unggul. Kalau di agama Islam adalah kita pemimpin bumi ini gitu. Jadi apapun mereka, kalau kita belajar AI itu ada ANI, ada AGI, ada ASI gitu. Yang ASI itu kan super intelligent gitu ya. Apapun itu tetap created by human. Yeah. Dia diciptakan bukan lahir dari rahim seorang ibu. Jadi tetap kita dalam kendali. Jadi walaupun sudah ada AI dengan segala positif dan negatifnya ya Pak ya, jika memang diterapkan dengan baik, AI berbasis ini manfaat, berbasis manfaat, ini juga bisa outcome-nya adalah produktivitas itu tadi kalau kita bicara tentang organisasi ya Pak. Pasti, goalnya itu selalu ke sana. Pak, kalau tahapan sendiri Pak dalam membangun sistem AI untuk direksi mungkin seperti apa Pak? Ada gambaran tidak Pak mengenai hal itu? Untuk direksi maksudnya? Untuk kebutuhan direksi? Untuk kebutuhan direksi mungkin di organisasi, ada di BUMN. Direksi itu kan tugasnya sebetulnya mengambil keputusan, mengambil kebijakan, memberikan arah dan sebagainya. Tentu AI, saya memakai AI, mungkin saya 60% itu membantu sekali pekerjaan yang saya lakukan untuk membuat arah segala macam, mengambil kebijakan dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah memilih tools AI yang tepat. Itu udah pasti. Memilih tools AI yang tepat, gitu ya. Mungkin ada peluang kita mendevelop sendiri, bisa jadi, ya. Tapi kan tentu kita at the end kita memilih sebuah tools ya. Karena AI itu kan base-nya tetap kepada data. Ya, problem AI itu kan the bias of data, gitu kan. Ada data yang bias gitu. Tapi once kita sudah bisa memilih tools yang kita butuhkan sebagai CEO, kita sebagai tools ya, kemudian kita train dia, kita berikan masukan ilmu-ilmu yang memang bicaranya adalah menjadi digital twins. Nah ini asik, menarik nih. Ini bahasanya kan nanti kita digital twins. Kembaran digital. Kembaran digitalnya dari perusahaan kita sendiri. Jadi AI ini adalah buat saya nih, sebagai direksi Inixindo, saya ingin membuat digital twin-nya Inixindo. Wow, digital sekali. Dan saya sudah hampir punya. Karena saya sebagai direksi tentu cukup paham tentang struktur apapun yang kita mau lakukan, dari mulai finance, kemudian dari mulai strategi marketing, segala macam. Tapi saya selama ini kan punya fisiknya. Marketing ya divisi marketing dengan timnya, finance ya dengan finance-nya. Bisa nggak ini saya bikin digitalnya? Wow. Itu yang namanya digital twins. Dan bisa aku tanya. Dan bisa aku exercise. Kalau aku gedein yang ini bentuknya kayak gimana ya? Kalau aku kecilin yang ini bentuknya gimana? Kan aku nggak bisa exercise di lapangan dengan real case. Kalau aku beresiko dong, ngecilin orang, gedein orang kan nggak bisa. Kalau digital kan bisa tak gedein. Kalau ini tak cubit sedikit, bentuknya kayak apa ya? Tak tambahin bumbu sedikit, jadinya kayak apa nih? Jadi saya memiliki experience yang bebas kalau saya sudah memiliki digital twins. Sehingga kalau saya sudah punya digital twins untuk kembaran digitalnya Inixindo, apalagi saya kasih kecerdasan augmented, silakan dibayangkan sendiri. Nah itu buat para CEO untuk segera memiliki digital twins dari perusahaannya dia sendiri. Bangunlah digital twins dari your company and put it intelligent inside. Bahkan Pak Andi bisa mencoba berbagai macam strategi Pak, di aja. digital twins itu. Apa yang terjadi? I don't know. Terjadi. Ya sebetulnya begitu. Kalau eksperimen zaman sekarang kan, kalau kita bereksperimen di lapangan kan terlalu beresiko ya. Bagaimana kalau aku misalkan meng-cutting pegawai 20, apa yang terjadi? Kalau real life kan ada yang sengsara. Aku nambahin pegawai 20, apa yang terjadi nih? Ya, aku mencoba teknologi X di perusahaanku. Apa yang akan terjadi? Tapi kalau aku punya digital twins-nya, aku bisa, paling tidak sudah bisa melihat. Tumbuhnya seperti ini, tumbuhnya seperti ini, seperti itu. Jadi, itu gilanya. Kalau ada yang tahu. Saya barusan buka rahasia ya, tentang the truth of digital. Hanya ada di Meet Podcast episode kali ini ya Pak. Twins. Digital twins. With augmented intelligence. Oke. Selesai urusan.
Ini rahasia, Itu rahasia. penting Itu sekali rahasianya ya, di yang sini sudah juga disebarluaskan nih saat ini ya Pak. Silakan, karena saya pengen semua maju, karena tidak ada rahasia sekarang. Zaman sekarang tuh Semua bisa dicari informasi ya, Pak. bisa aja sih, tinggal kita rangkai, tinggal kita sintesa. Kadang orang yang nggak pandai itu kan sibuk di analisis ya, tapi kurang cekatan untuk mensintesa. Bedanya itu. Kalau untuk penerapan AI ini sendiri Pak, solusi apa yang kita tawarkan di DTES ini Pak? Ya, sebetulnya tidak ada hal yang spesifik tentang AI, karena saya memandang bahwa AI itu adalah bagian dari digitalisasi. Tools juga gitu ya. Tools juga. Jadi sebetulnya kalau ada manfaat ataupun problem yang akhirnya nanti diselesaikan dengan AI, ya bisa dipasarkan di mana aja. Artinya AI itu akan menjadi bagian dari digital capability. Ya. Digital capability, kemampuan capability digital dari organisasi. Apakah hanya solving kepada hal-hal yang bersifat rutin, terotomasi, ataukah nanti akan membuat personalisasi, apakah akan membuat analisis data, ya Betul. tergantung problem. Jadi saya tidak mengistimewakan AI, tapi AI sebagai augmented intelligence yang akan membantu manusia. Sedikit lebih dari mungkin tools yang ada saat ini seperti aplikasi, infrastruktur, network, Betul. database, dia lebih ke integrated terkait dengan hal tersebut. Jadi AI... Solusi apa yang kita tawarkan? Ya, AI adalah bagian dari DTAC sendiri. Iya. Ya, jadi AI adalah bagian dari solusi yang bisa kita pakai. Tergantung your problem. Jadi belum Yes. tentu DTAC itu akan menggunakan AI, tapi kalau ada problem yang sesuai dan ada solusinya, ya AI kan kita pasti pakai di sana, termasuk tentang mindset digital AI. Betul. Kalau memang organisasi butuh AI dalam artian yang mananya. Kadang kita tuh memakai AI yang konteksnya latah aja. Orang pakai AI semua kita pakai AI, tapi yang mana? Yang sesuai problemmu apa? Gitu. Itu yang kita sebut dengan Taylor tadi. Jadi AI akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam DTAS sebagai pilihan solusi teknologi. Siap. Nah, kita kan udah juga ngobrolin soal keamanan, Ya. integrasi, dan juga penerapan AI. Ya. Nah, kalau supaya DTES ini bisa actionable nih Pak, kita kan harapannya Inixindo Jogja bisa mendampingi ya dalam transformasi digital secara holistik. Ya. Bagaimana Pak pendekatan holistik transformasi digital yang ditawarkan Inixindo Jogja? Sejauh apa sih Pak yang kita tawarkan? Ya, saya selalu berkeyakinan bahwa transformasi itu sifatnya top down. Yang namanya top down itu dari atas. Kalau dari bawah namanya revolusi. Revolusi. Ya, nggak ada. Kan kita transformasi, Benar. pasti dari top down. Top down itu siapa? Top of the top. Jadi biasanya saya minta untuk bertemu dengan direktur utamanya, untuk mendapatkan insight dari beliau bahwa beliau benar-benar mau dalam artian nggak cuma lisan doang. Saya yakin kalau ditanya semua direktur, kamu mau nggak transformasi? Iya, mau. Nggak ada yang jawabannya nggak mau. Tapi ada nggak bukti nyata sebagai toladan? Toladan itu adalah sebagai show your work gitu ya, tunjukin bahwa action apa yang Bapak ingin lakukan. Ya. Biasanya kan dimulai dari visi beliau yang kita capture dan kita sosialisasikan kepada seluruh pegawai. Ini loh bosmu mau yang ini, gitu loh. Ini loh keinginan bosmu seperti ini, kemungkinan keinginan leadermu seperti ini. Kemudian setelah itu saya biasanya meminta untuk ke solusi A, yaitu adanya unit yang menjadi orkestrasi transformasi digital. Jangan lupa, orkestrasi. Benar. Jadi pertama kali kita butuh ADMS-nya. Harus ada ADMS-nya, depan, yang mengorkestrasi seluruh unit. Jadi nggak bisa, itu akan jalan sendiri-sendiri, atau bahkan diletakkan ke, most likely, ditaruh di IT. Karena ada kata-kata digital, ditaruh di IT. Sehingga itu jadi kewajiban IT Wah, saja. itu ya babak belur lah. Karena sudut pandang IT pasti kepada teknologi. Sedangkan transformasi tidak cuma sekedar teknologi. Dia ngurusin dua yang lain tentang mindset dan proses bisnis setengah mati. Maka kita perlu unit khusus yang memang bertugas mengorkestrasi lintas fungsi tetap terhadap beberapa proses transformasi yang sudah kita desain. Tapi nomor 2 ya, setelah itu terutama dari top, yang kedua adalah nomor 2-nya adalah terkait dengan unit khusus yang kita bantu create. Itu kita bantu loh dari mulai nol, SOP-nya, KPI-nya, milih orangnya, kita dampingi sampai itu gitu. Operate unitnya gitu. Jadi jangan lupa bahwa kita nggak cuman bikinin dokumen, tapi kita sampai ngeseleksi orangnya sampai akhirnya orang itu bisa menjalankan organisasi itu secara mandiri gitu ya. Nah, yang kedua pendekatannya tentu
transformasi ini harus melibatkan seluruh aspek. Harus melibatkan seluruh pegawai. Nggak cuma dari direkturnya doang, atau IT-nya doang, atau divisi HRD doang, atau finance doang, tapi seluruh. Jadi pelibatan ini ada kadarnya, ada kadar. Jadi kita butuh agen-agen perubahan di setiap unit itu. Ya, orang-orang dengan mindset, dengan digital mindset yang sudah di level tertentu, yang biasa kita akses dulu, dia menjadi agen perubahan untuk membawa perubahan itu di seluruh organisasi. Kemudian baru kita bicara tentang capability, dari mulai yang mana, baru kemudian kita mengimplementasikan teknologi untuk memenuhi itu. Jadi teknologi di belakang dulu dong. Teknologi malah justru di belakang. Ya. Walaupun urutan itu tidak menjadi hal yang baku ya, karena kan saya yakin udah belum ada mindset, udah ya kita akses dulu aja gitu. Jadi kita selalu di tahap untuk mengakses dulu. Sama seorang dokter, kita kamu sakit apa? Perutnya, kakinya, pasti ditanya dulu. Nah, kita tidak ujuk-ujuk jebret, nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba dikasih obat. Kita nggak bisa. Jadi kita melakukan proses assessment terlebih dahulu. Itu yang akan kita lakukan dengan solusi A sampai G. Ada 7 solusi. Dan apakah mana yang duluan harus selalu dari A? Tergantung. Kalau Anda sudah A, ya kita coba yang B, C. Kembali lagi kepada mesin use case yang tadi di depan itu seperti apa. Itulah gunanya assessment tadi ya Pak ya. Untuk kita bisa memberikan rekomendasi yang sesuai dengan organisasi itu. Jadi mau mulai dari mana tidak menjadi kendala ya Pak, dari 7 solusi itu tadi. Kalau langkah pertama nih Pak, yang bisa dilakukan untuk memulai transformasi digital secara aman dan terintegrasi nih. Apa nih Pak langkah pertama yang harus dilakukan? Langkah pertama yang jelas assessment. Nah itu tadi. Ya, assessment. Nomor 1 bagi saya sih assessment ya. Gini ya, kalau biasanya orang mendengar ada istilah digital maturity assessment ya. Itu kan untuk melihat seberapa kita sudah melakukan proses transformasi digital. Itu dulu sih sebetulnya kita sebelum kita ngapa-ngapain kan kita ngecek diri kita sendiri seperti apa, ngaca dulu, retrospektif dulu seperti apa, tapi yang ngacain itu harus orang lain. Jangan ngaca sama diri sendiri. Kalau ngaca sendiri itu rasanya kita keren, ganteng, bagus gitu ya. Nggak ada kurangnya gitu ya. Nggak ada kurangnya. Tapi kalau kita yang ngomong orang lain itu kan lebih fair, lebih objektif, sehingga kita lebih jujur untuk menyampaikan, Bapak kurang di sini, kita benahi di sini dan sebagainya. Itu saya pikir kita harus melakukan itu dulu di awal-awal. Jadi nggak langsung hantam dengan obat-obat itu nggak selesai juga. Betul. Langkah awalnya berupa assessment itu tadi, dan kolaborasi seperti apa yang akan kita lakukan terhadap masing-masing organisasi, tentu saja sampai dengan implementasinya ya Pak. Sampai implementasi. M2N ya Pak. Ya, bahkan mungkin ini akan jadi hal yang long term ya, bisa 1-2 tahun, misalkan ya kita mengambil yang 6 bulan seperti ini, setahun begini, 1,5 tahun begini, 2 tahun seperti ini. Saya banyak belajar dari Pak Jonan bagaimana beliau mentransformasi KAI waktu itu. Saya ini penikmat kereta ya, dari zaman saya masih kecil, karena saya orang Jogja yang urban ke Jakarta, mesti mudik dari waktu SD, SMP, bapak saya belum mampu bisa beli kereta yang bagus, kami naik kereta ekonomi. Ada cerita rebutan kursi gitu Pak? Bukan rebutan kursi sih, enggak. Ada kambingnya, ada pedagangnya, ada penjual pecel, dan kita duduk di bawah dilompat-lompatin. Itu saya ngalamin. Ada macam-macam. Wah, itu ngalamin ya, saya. Tidur di bawah, makanya sampai kereta itu nomor 1 adalah gelar koran di bawah, tidur. Dan dilompatin sama pedagang-pedagang itu hal yang biasa. Itu saya ngalamin itu. Sampai kita ngalamin kereta yang sampai hari ini yang on time jam 13.50 sampai Jogja, benar-benar jam 13.50, saya luar biasa. Itu saya masih merinding saya. Dan sudah sangat proper. Bersih, stasiunnya bersih, nggak ada yang rokok, nggak ada pedagang. Luar biasa. Itu luar biasa. Dan ditinggal Pak Jonan, direkturnya Pak Jonan tetap jalan tuh. Itu yang saya bilang bahwa keberlanjutan tuh bisa sana. Saya banyak belajar dari Pak Jonan, saya pernah bertemu Pak Jonan, saya ikut workshop-workshopnya Pak Jonan, begitu banyak menginspirasi saya untuk bisa saling kita implementasikan sendiri di perusahaan kita, dan kita men-share kepada siapapun organisasi yang bisa kita bantu untuk melakukan transformasi secara berkelanjutan. Pak Jonan adalah success story dari sebuah transformasi. Itu sendiri, real. Anda bisa lihat di manapun cerita Pak Jonan tentang mengubah wajah KAI. Siapa yang bisa dulu bingung ngubah orang naik di atas kereta dan nggak ada sekarang? Apa yang luar biasa. Saya dengar dari Pak cerita KAI, beliau minta AC kamar ditaruh di kereta. Saya pernah naik kereta ekonomi yang
AC-nya AC kamar kita Iya. ditaruh di kereta api. Ya itu bagian karena kita belum bisa bikin kereta api, tapi itu langkah yang beliau lakukan. Sampai akhirnya kita bisa membuat kereta yang memang udah ada ekonomi tapi ada AC-nya. Tapi kalau bilang, udah tempel aja. Betul. Tempel aja. Berapa harga AC-nya, berapa segala macam. Saya pikir itu luar biasa. Itu, mungkin dulu orang tidak expect sampai sedemikian rupa ya Pak. iya, ya, supaya mengenai orang kereta api. di ekonomi nggak naik ke atas. Karena di bawah dingin. Betul. Di dalam dingin. Sesimpel itu karena beliau fokus kepada customer. Jadi semua transformasi itu harus fokus kepada customer. For customer. Itu yang akan menghidupi dan membuat kita punya visi tentang transformasi digital ke depan. Luar biasa sekali tadi, banyak sekali solusi-solusi yang sudah diberikan oleh Pak Andi Yuniantoro ya Pak ya. Tidak terasa Pak, kita sudah ada di segmen akhir Pak, atau segmen penutup. Okay. Saya juga masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi di segmen penutup kita kali ini Apa Pak. nih? Gimana nih harapan Pak Andi terhadap transformasi digital di BUMN khususnya nih Pak? Apa nih harapan Bapak? Harapan saya, transformasi itu kan bukan destinasi ya. Transformasi itu adalah sebuah proses yang terus-menerus ya. Jadi jangan menganggap transformasi itu adalah sebuah tujuan. Karena apa yang kita lakukan hari ini, nanti akan terjadi 5 tahun lagi, maka kondisi 5 tahun lagi itu sudah berbeda, dan kita akan bertransformasi lagi untuk 5 tahun berikutnya, dan terus. Jadi transformasi dipahamkan adalah bukan sebagai tujuan. Itu. Yang kedua adalah kepada, mohon maaf saya bukan menggurui, beliau pasti sudah punya banyak experience, sudah punya banyak wawasan gitu ya. Tetapi statement visi digital dari seorang direktur utama itu penting untuk bisa disampaikan sampai ujung dari seluruh organisasi atau pegawai di BUMN tersebut. Dari hulu ke hilir. Harus tahu benar, dan nggak cuma sekedar tahu, tapi memahami, tapi menjadikan digital itu sebagai mindset. Ya. Dan itu nggak gampang. Ya, tidak gampang. Sekali lagi, jangan cuma mengambil yang indah-indah, tapi beranilah mengambil yang berat-berat itu. Karena legasi seperti Pak Jonan itulah yang kita tunggu untuk semua Indonesia. Perubahan yang berkelanjutan, perubahan yang nggak cuma sejenak, sesaat, terus balik lagi jadi es lagi, jadi air lagi, tapi yang berkelanjutan. Jadi transformasi digital dimulai dari seluruh CEO yang ada di BUMN, seluruh direktur utama di BUMN, karena top down adalah strategi satu-satunya untuk mensukseskan transformasi digital. Jadi mulailah dari Pak Direktur Utama. Visi yang dibawa Direktur Utama, itulah yang paling penting. Oh iya, itu paling penting. Yang lain ikut aja kok. Pak, untuk transformasi digital ini, kalau menurut sudut pandang Pak Andi sendiri nih, gimana nih Pak, urutan organisasi yang bisa tergulung badai perubahan jika tidak segera bertransformasi? Wah, ini menarik nih. Ini saya baca di banyak sekali referensi ya. Saya ngambil dari Deloitte ada, dari Gartner ada, Harvard juga ngebahas, Stanford juga ngebahas gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tergulung, mungkin kita sudah banyak melihat kenyataan sehari-hari ya. Kodak yang terlambat tergulung gitu kan. Kodak ya. Kemudian Nokia yang tewas juga, BlackBerry yang tewas. Yang dulunya sangat hype ya Pak. Dan hari ini, seminggu yang lalu saya mendengar gudang garam menuju kebangkrutan. Belum di statement bangkrut ya. At least zaman saya kuliah muda dulu ya sempat rokok-rokok kali ya. Gudang garam, atau mungkin mbah saya gitu ya. Gudang garam kretek begitu dahsyatnya gitu ya. Tapi salah satu yang terbaik ya Pak yang kita punya di Indonesia. Gudang garam luar biasa. Nonton sepak bola juga gudang garam dan sebagainya ya dulu. Tapi apakah itu bagian akan tergerus? Kemungkinan sih iya ya. Kalau kita bicara masalah rokok, bagaimana cepatnya adaptasi terhadap yang lebih mudah, murah dan sebagainya itu terjadi. Nah, urutannya saya mengambil bukan ciptaan saya sendiri, tapi saya mengambil banyak referensi tadi yang saya bilang. Nomor satu adalah mungkin perusahaan teknologi yang akan cepat tergulung ya, karena dia akan relate sama sesuatu yang dipakai oleh masyarakat, teknologi yang dipakai oleh masyarakat. Ya. Perkembangan teknologi kan risetnya begitu tinggi. Kodak tergulung dengan kamera digital dan handphone, gitu. Nissan tergulung oleh operating system, Android, Nokia tadi, BBM tergulung dengan Android juga dan selanjutnya. Itu nomor pertama adalah tentang relate sama teknologi. Yang kedua adalah media.
Masih ada nggak majalah Hai? Majalah saya SMP dulu. Udah nggak ada. Aneka Yes udah nggak ada. Mama Koran-koran. saya zaman dulu Ya, kita baca Nova. baca Nova Saya segala baca macam. Bobo. Ya, baca Bobo. Saya juga masih baca Bobo loh. Sudah sangat sulit kita mencari majalah-majalah di era itu. Media akan sangat tergulung. Banyak sekali PHK-PHK tentang televisi ya, perusahaan. Siapa yang nonton TV zaman sekarang? Wah, luar biasa loh. Karena semua jadi jurnalis. Semua bisa bikin channel YouTube dan ditonton orang. Ya, jadi harus ada transformasi media massa. Ya, kalau mungkin di Bappenas tuh saya pernah baca ada namanya Bejos ya. Bejos itu adalah program transformasi media massa di Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi negara kita gitu ya. Masih relevan apa tidak? Itu urusannya sana ya gitu. Jadi nomor 2 adalah media massa. Yang kedua adalah retail. Retail itu kan sebetulnya perpanjangan tangan dari produsen ke konsumen gitu. Apapun dia nggak bisa memproduksi tapi dia mendistribusikan. Retail itu kan bagian dari distribusi sebetulnya. Tewas-tewas juga kan. Giant udah nggak ada gitu ya. Nah, yang retail itu sudah agak cukup sulit gitu ya untuk kita karena banyak online berkembang. Ya banyak online ya. itu juga akan tergulung badai. Kemudian nomor 4 kita punya finance. Hampir setiap bulan kita melihat berita penutupan cabang bank. Bukan bank loh, cabang bank tutup. Jadi bank itu tidak perlu cabang lagi. Iya. Itu financial aspect. Yang nomor 5 apa ada kira-kira? Banyak sekali, Pak. Sampai dengan ada telco dan juga telco ya. Iya. Banyak sekali. Termasuk kita nih, education. Enixindo kan dikenal sebagai lembaga training ya di awal mulanya. Ya di Jogja kan punya aspek konsultan sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Pendidikan yang juga sudah akan sangat berubah dengan ya online, ada LMS, media learning dan sebagainya. Jadi saya pikir itu urutan-urutan yang by riset ya, sudah kita lihat sampai ke manufacture, kemudian utilities, kemudian ke oil and gas, nah, itu semua akan tergulung ya. Artinya badai sih pasti berlalu kan. Kayak lagu ya Pak. Ya, tapi yang paling penting adalah kita tergulung badai apa enggak. Karena itu jauh lebih penting. Ya. Badai sih pasti berlalu, oke. Masalahnya bukan itu. Yakin aku berlalu badai. Tapi kita tergulung badai, apa kita tetap tegak berdiri? Itu jauh lebih penting untuk kita bisa selamat dari sana. Luar biasa. Pesan terakhir Pak, yang bisa direksi atau manajemen BUMN yang sedang menyaksikan talk show ini Pak, apa pesan terakhir yang bisa Pak Andi sampaikan? Terakhir di talk show kali ini sih, jangan sampai terlambat untuk bertransformasi lah, gitu aja. Kadang kita punya ego, keberhasilan di masa lalu, dan kita punya ego juga bahwa keberhasilan di masa lalu itu masih relevan di saat ini. Jadi saya pakai bahasanya Pak Renal Kasali, stay relevan. Stay relevan. Jangan tunda transformasi digital ya Pak ya. Karena Enixindo Jogja siap ya Pak jadi partner untuk BUMN untuk mewujudkan transformasi yang nyata dan berdampak. Betul. Pak Andi, terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya dalam episode kali ini. Saya banyak sekali dapat insight-insight dan juga solusi yang Pak Andi sampaikan dan semoga juga bisa tersampaikan ke rekan IT profesional yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di BUMN ya Pak ya. Kita nanti akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak. Baik, rekan IT profesional di seluruh Indonesia, transformasi digital bukan sekedar mengadopsi teknologi baru saja, tapi tentang bagaimana sebuah organisasi itu bisa membangun ulang cara berpikirnya. Dan disinilah pendekatan DTES kami bukan hanya untuk solusi teknis saja, tapi sebagai pendamping strategis dari hulu ke hilir. Nah, melalui DTES ini, kami akan membantu BUMN untuk memahami arah transformasi digitalnya. Kami percaya transformasi digital yang nyata itu hanya bisa tercapai jika dilandasi oleh kolaborasi. Disitulah Enixindo Jogja hadir. Sampai jumpa di episode Meet Podcast berikutnya. Salam transformasi. Meet Podcast, menuju Indonesia Digital.